Saudaraku, pernahkah kau bertanya, adakah cara mengingat Allah yang begitu halus, begitu rahasia, hingga malaikat pencatat amal pun tak mampu menjangkaunya? Adakah sebuah peringatan yang tak bersuara, tak bergerak lisan, namun nilainya melampaui segala zikir yang pernah terucap 70 kali lipat bahkan lebih? Mengapa ada amal yang Allah sendiri berjanji akan mencatat dan membalasnya langsung tanpa perantara makhluk sedikit pun? Dan bagaimanakah perjalanan hati manusia? Bermula dari bunyi lisan yang terucap, perlahan meresap masuk ke sanubari, hingga akhirnya sampai pada rahasia paling dalam yang hanya diketahui oleh Dia dan hati hambanya. Mari kita telusuri bersama tangga zikir yang bertahap semakin suci, semakin samar, dan semakin mendekatkan kita kepada Zat yang Maha Esa, hingga sampai pada puncaknya yang disebut sebagai zikir akhfa al-akhfa, sebuah hakikat yang akan mengubah cara pandangmu selamanya tentang apa artinya benar-benar mengingat Allah. Saudaraku, perjalanan para ahli makrifat hingga sampai pada tingkatan zikir akhfa al-akhfa bukanlah sesuatu yang didapatkan dalam sekejap mata, bukan pula melalui jalan pintas atau pengetahuan semata. Ia adalah perjalanan panjang yang ditempuh dengan kesungguhan, kesabaran, pengorbanan, dan keikhlasan yang mendalam, melewati tingkatan demi tingkatan, membersihkan hati lapis demi lapis, hingga akhirnya hati itu siap menerima karunia yang paling tinggi dari sisi Allah. Menurut penjelasan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Ibnu Athaillah, dan para imam suluk yang lain, perjalanan itu bermula dari ketaatan yang tampak, kemudian masuk ke dalam perbaikan batin, terus menanjak ke arah kehalusan perasaan, hingga akhirnya sampai pada rahasia yang paling tersembunyi. Langkah pertama, membangun pondasi ketaatan dan kesucian. Perjalanan dimulai dengan memegang teguh perintah Allah dan menjauhi larangannya, melaksanakan apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebaik-baiknya. Mereka membersihkan diri dari dosa besar, memperbaiki kesalahan yang lalu dengan tobat yang sungguh-sungguh, meluruskan niat sehingga segala perbuatan hanya ditujukan kepada Allah semata. Mereka sadar bahwa tidak mungkin hati akan bersih dan siap mengingatnya dengan hakikat yang dalam jika masih tertutup oleh noda maksiat dan niat yang terkotori. Di sini mereka mulai dengan zikir lisan, menggerakkan lidah menyebut namanya meski hati masih sering lalai, agar perlahan-lahan kebiasaan mengingatnya itu meresap masuk ke dalam sanubari. Langkah kedua, menyucikan hati dari sifat tercela. Setelah pondasi ketaatan tegak, mereka kemudian masuk ke dalam perang batin melawan sifat-sifat yang menjauhkan dari Allah. Mereka membersihkan hati dari sifat sombong, iri hati, cinta dunia yang berlebihan, ingin dipuji, marah, dan segala penyakit hati yang lain. Ini adalah masa yang paling berat, di mana mereka berjuang melawan hawa nafsunya sendiri, memotong keterikatan hati kepada selain Allah. Seiring dengan itu, zikir pun berpindah dari lisan ke zikir hati, di mana nama Allah kini berputar di dalam kalbu tanpa suara. Mereka melatih diri untuk selalu hadir hati di hadapannya, merenungkan makna kalimat yang disebut, menyaksikan kebesarannya dalam setiap ciptaan. Langkah ketiga, menyepikan diri dan memperhalus perasaan. Ketika hati mulai bersih dan tenang, mereka memperdalam perjalanan dengan menyendiri dalam kesunyian, menjauhkan diri sejenak dari hiruk-pikuk dunia agar hati lebih mudah terfokus hanya kepada Allah. Di masa ini, zikir semakin halus, menyatu dengan nafas, menyusup ke kedalaman jiwa yang disebut roh, kemudian masuk ke tingkatan sir atau rahasia. Di sini mereka tidak lagi sekadar mengingat namanya, melainkan mulai menyaksikan cahaya sifat-sifat Allah yang menyinari hati mereka. Usaha masih ada,
namun sudah semakin lemah, semakin samar, karena hati kini sudah terbiasa hidup dalam kehadirannya. Langkah keempat, melupakan diri dan menyerahkan segalanya. Setelah melewati waktu yang panjang dalam latihan dan ujian, perlahan-lahan rasa keberadaan diri mereka mulai tipis. Mereka tidak lagi merasa aku yang berzikir, tidak lagi mengharap pahala, tidak lagi takut siksa, bahkan tidak lagi mengejar perasaan atau kenikmatan batin tertentu. Mereka hanya menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendaknya, merelakan segala keadaan, dan membiarkan Allah yang mengatur hati mereka. Disinilah zikir naik ke tingkatan khafi, tersembunyi, di mana tidak ada suara, tidak ada gerak, hanya kesadaran samar akan keberadaan Allah yang senantiasa menyertai. Dan ketika hati telah benar-benar bersih, benar-benar kosong dari segala selainnya, dan benar-benar pasrah sepenuhnya, maka dengan izinnya, turunlah karunia yang paling tinggi. Mereka sampai pada tingkatan akhfa al-akhfa. Hakikat sampainya mereka ke tingkatan tersebut perlu dipahami dengan baik, saudaraku, bahwa sampai pada tingkatan ini bukanlah karena kepintaran mereka, bukan pula karena banyaknya usaha mereka semata, melainkan karena kasih sayang dan karunia Allah yang memilih hambanya yang hatinya sudah siap. Usaha mereka hanyalah membersihkan jalan, merendahkan diri, dan terus mengetuk pintu rahmat-Nya tanpa pernah putus asa. Adapun yang membukakan pintu itu, yang menghidupkan zikir itu di dalam sanubari, dan yang menyatukan hati mereka dengan kebesarannya, hanyalah Allah yang Maha Mengasihi semata. Maka perjalanan itu berakhir bukan pada mereka yang berhasil melakukan sesuatu yang ajaib, melainkan pada mereka yang akhirnya sadar sepenuhnya bahwa segala usaha dan daya itu hanyalah titipan darinya, dan yang tinggal hanyalah Zat yang Maha Kekal. Itulah puncak perjalanan zikir, ketika hamba itu hidup dalam ingatannya, bukan lagi karena ia berusaha mengingat, melainkan karena Allah lah yang senantiasa mengingat dan menjaganya selamanya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Taha ayat 7, sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi lagi. Dan inilah rahasia yang paling tersembunyi itu, yang hanya diperlihatkannya kepada hamba-hamba pilihannya, yang hatinya telah Dia bersihkan dan Dia cintai. Menurut pandangan para ulama dan ahli makrifat seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Ibnu Athaillah, dan para imam suluk, peringkat zikir berjalan bertahap dari yang tampak kasar, perlahan masuk ke dalam batin, semakin halus, semakin samar, hingga sampai pada rahasia yang paling tersembunyi. Berikut urutannya secara terang dan mendalam. Pertama, zikir lisan. Ini adalah pintu gerbang permulaan. Hamba menggerakkan lidah menyebut nama Allah dengan suara yang terdengar atau jelas dilafalkan. Tujuannya adalah membiasakan diri mengingatnya, mengumpulkan hati yang bercerai-berai, dan melawan kelalaian yang sudah menjadi kebiasaan. Meskipun hati kadang masih ikut berkelana, namun lisan yang terus menyebut perlahan akan menarik hati untuk ikut hadir. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 205, sebutlah Tuhanmu di dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan tanpa suara yang nyata pada waktu pagi dan petang, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Ayat ini mengajarkan bahwa awalnya boleh dengan suara, namun tujuannya adalah masuk ke dalam hati. Kedua, zikir hati. Ketika hati sudah mulai terbiasa dan terkumpul, zikir berhenti di lisan dan berpindah masuk ke dalam kalbu. Tidak ada suara yang keluar, namun nama Allah terus berputar di dalam sanubari. Hamba merenungkan makna apa yang disebutnya, merasakan kebesarannya, menyaksikan tanda-tanda keagungannya di setiap ciptaan. Di sini ia mulai melatih diri, berbicara berdua dengan Allah dalam kesunyian,
membersihkan niat dari ingin dilihat orang, dan mulai menyadari bahwa Allah senantiasa hadir di dekatnya. Ketiga, zikir roh. Melebihi sekadar ingatan dan perasaan, kini zikir menyentuh hakikat jiwa yang lebih dalam. Hamba tidak lagi sekadar mengingat namanya, melainkan ruhnya mulai menyaksikan langsung cahaya sifat-sifat Allah. Ia merasakan bahwa segala kehidupan dan kekuatan hanyalah pantulan dari zatnya semata. Usaha masih ada, namun sudah semakin lemah karena kesadaran kehadirannya sudah begitu nyata dirasakan. Keempat, zikir rahasia atau sir zikir kini turun ke kedalaman yang disebut tempat rahasia diri, jauh melampaui perasaan biasa. Di sini hamba tidak lagi menyebut kata-kata, melainkan kesadarannya terserap menyaksikan Zat yang Maha Esa. Malaikat pencatat amal pun sudah tidak mampu menjangkaunya, karena hal ini bukan lagi perbuatan yang tampak, melainkan hubungan khusus antara hamba dan penciptanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik zikir adalah zikir yang samar. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Kelima, zikir khafi atau tersembunyi, tingkatan yang semakin halus lagi, di mana tidak ada gerak sedikit pun, tidak ada bayangan, tidak ada usaha merenung. Yang tersisa hanyalah kesadaran samar, namun kokoh bahwa Allah ada, Allah mengatur, dan Allah senantiasa menyertai. Hamba sudah mulai lupa pada dirinya sendiri, lupa pada pahala, lupa pada rasa nikmat batin, dan hanya hidup dalam kepasrahan yang utuh. Keenam dan puncaknya, zikir akhfa al-akhfa. Inilah tingkatan yang paling tinggi, paling halus, dan paling rahasia. Di sini batas antara yang mengingat dan yang diingat telah hilang dalam cahaya keesaannya. Hamba tidak lagi merasa sedang berzikir, tidak lagi merasa sedang berusaha, karena seluruh keberadaannya kini telah hidup dalam kehadiran Allah itu sendiri. Zikir bukan lagi pekerjaan yang dilakukan, melainkan keadaan yang dialaminya seirama dengan nafas dan kehidupan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Taha ayat 7, sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi lagi. Dan dalam hadis qudsi Allah berfirman, sesungguhnya mereka mempunyai amal perbuatan yang tersembunyi di sisiku, yang tidak diketahui oleh siapapun. Ganjaran amal itu hanya aku yang akan memberikannya. Amal itu adalah zikir yang tersembunyi di dalam hati. Perlu selalu diingat saudaraku, perjalanan ini bukanlah karena kekuatan usaha manusia semata, melainkan karunia Allah yang diberikan kepada hambanya yang hatinya telah Dia bersihkan. Kita hanya berjalan membersihkan jalan, dan Dialah yang menjemput hambanya sampai pada kedekatan itu. Maka mulailah dari apa yang mampu kau lakukan, perbaiki niat, perbanyak kesabaran, dan serahkanlah sisanya kepada kasih sayangnya.